Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah kewarganegaraan di pertemuan ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam atau pertahanan keamanan. Pengertian wawasan kebangsaan, kita lihat wawasan adalah cara pandang atau cara melihat. Kebangsaan adalah hubungan hukum antar orang dan negara. Wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, darat, air, laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Profesor Muladi, mantan Gubernur Lemhanas RI, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan adalah kerangka NKRI, adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional, mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, atau dengan kata lain bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan kolek sosbud dan hankam. Unsur dasar wawasan kebangsaan, wadah kontrol, wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Isi, konten, realisasi, aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional dan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Tata laku konduk, tata laku batinnya mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Tujuan wawasan kebangsaan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional.
Makna wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin. Sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Nilai dasar wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. Ini adalah kita bicara wawasan kebangsaan. Tantangan keberagaman, globalisasi, memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Kita lihat di sini tantangannya seperti terorisme, aksi massa, separatisme, intoleransi. Masih terjadi intoleransi baik antar umat beragama maupun inter umat beragama. Masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara dengan ideologi tertentu. Persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, terpecah. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Ini adalah tantangan dari keberagaman. Medsos sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Kita lihat bicara tentang media sosial media. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konvensional atau media mainstream. Karena siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis, penulis yang dapat men-share apa saja yang diinginkan. Masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Intoleransi, penyebaran permusuhan dalam bentuk info, hoax, dan meme yang dapat memicu konflik. Radikalisme pro kekerasan, penyebaran paham radikal melalui propaganda kelompok teroris, cybercrime, pornografi, judi online, ITE nomor 11 garing 2008 dan lain-lain. Bela negara, kita lihat di sini wajib bagi kita mengusir musuh yang datang dari dalam maupun yang dari luar, membela negara di arena prestasi maupun perang. Dasar hukum bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 ayat 1 UUD RI tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 UUD RI tahun 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah mengenai bela negara. Unsur bela negara, 1, cinta tanah air. 2, kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. 1. Memiliki jiwa cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara. 3. Meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. 4. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 5. Mempunyai keahlian awal bela negara. Inilah unsur-unsur bela negara. Sasaran bela negara di lingkungan pendidikan. Sadar akan peranannya sebagai tunas bangsa, paham nilai perjuangan bangsa, paham arti pembangunan bangsa, memiliki watak dan sikap pejuang, satria yang penuh jiwa pengabdian, serta memiliki sikap ulet dan pantang menyerah, memiliki disiplin tinggi dan tutut iptek dengan didasari motivasi kuat, memiliki keyakinan akan kebenaran dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup, menghayati ajaran agama masing-masing, memiliki kasih sayang di antara sesama dan membangun kerukunan dan kerjasama positif di kampus, memiliki sopan santun, menghargai orang tua, dosen, dan sesama mahasiswa. Bela negara di sini kalau kita lihat bela negara, Ikrar Gerakan Nasional Bela Negara. Kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa demi kelangsungan NKRI berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 5. Mampu melaksanakan bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Fungsi dan tujuan bela negara. Fungsi sebagai penjaga keutuhan wilayah negara. 2. Sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman. 3. Sebagai sebuah panggilan sejarah. 4. Sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Tujuan, kita lihat di sini tujuan yang pertama menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa yang luhur. Yang keempat, melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Radikalisme dan terorisme sebagai ancaman kebinekaan. Radikalisme yang mengancam kebinekaan. 1. Menghendaki perubahan secara ekstrim sesuai dengan kehendak pengikutnya. Yang kedua, hanya membenarkan kelompok atau ajarannya atau third claim. Yang ketiga, fanatisme sempit atau di luar dirinya adalah kafir. 4. Dalam memahami agama bersifat tekstualis dan skriptualis. Yang kelima, Islamofobia yang melancarkan aksi deislamisasi, memupuk paham sekularisme. Yang keenam, merendahkan citra Islam di kalangan umat lain. Yang ketujuh, memecah persatuan dan kesatuan umat Islam serta disintegrasi bangsa. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menuntut ilmu agar mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.